Selamat Peteguh Cengana GPIB. Selamat berjumpa sahabat GPIB dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa dalam program Morning Call GPIB hari ini, tanggal 12 Mei 2023 bersama saya, Pendeta Franky Vincentius Latihamalo, yang melayani di GPIB Jemaat Penglesolong Aran, Kalimantan Utara. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita. Bersyukur untuk pagi hari ini, kami masih kuat dan sehat, menikmati kehendak Tuhan yang baru di hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, mohon Tuhan menolong kami. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ke-15 yang mengatakan, nasihat, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, sahabat GPIB dimanapun berada, orang-orang Kristen di kota Tesalonika mengalami awal yang sulit melaksanakan panggilan dan pengutusannya. Jumlahnya yang masih sedikit, mereka belum cukup dalam bimbingan dan pengajaran tentang iman Kristen yang membuat mereka kuat dalam iman. Karena Rasul Paulus menghadapi penolakan orang Yahudi dengan perantaran para penjahat yang menimbulkan kerusuhan di kota. Sehingga Rasul Paulus harus meninggalkan kota Tesalonika. Karena situasi tersebut, maka Paulus tidak terlalu lama di Tesalonika. Namun, ia telah menggunakan setiap waktu untuk mengajar dan membangun mereka di dalam iman. Paulus bersyukur ketika mendengar kabar baik tentang jemaat di Tesalonika dari Timotius yang diutusnya, bahwa orang-orang Kristen telah memahami Injil, memelihara iman, dan kasih dengan sebaik-baiknya. Namun ada beberapa hal yang ingin Paulus sampaikan kepada mereka, agar kehidupan gereja dapat bertumbuh dan berkembang melalui pelayanan pekabaran Injil. Paulus memohon dengan tegas kepada jemaat tentang sikap terhadap mereka yang bekerja keras di antara kamu dan yang memimpin kamu di dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jemaat harus mengenal mereka, yaitu menghargai mereka. Mereka ini orang-orang yang menerima karunia Kristus bagi gereja, melayani dan merawat persekutuan, serta memelihara iman jemaat. Para pelayan atau pemimpin rohani ini bekerja keras, bekerja dengan tekun, dan pekerjaan ini sulit.
Mereka dipilih oleh Tuhan dan otoritas mereka berasal dari Tuhan. Mereka tidak bekerja sebagai orang yang melayani diri sendiri, tetapi mereka bekerja dan memelihara jemaat di dalam Tuhan. Sekarang mereka ini harus dihargai dalam kasih demi tugas mereka, menunjukkan penghargaan dan kasih sayang bagi mereka, serta meneladani mereka. Ini bukan penghargaan karena pribadi mereka, tetapi karena pekerjaan mereka. Jemaat di Tesalonika harus ingat bahwa orang-orang ini, para pemimpin rohani ini, para pelayan Tuhan ini, melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik tentang keselamatan dalam namanya. Mereka melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati. Mereka tidak bekerja untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk yang lain. Pelayanan ini dapat dilakukan dengan baik karena kekuatan Tuhan Yesus menyertai mereka. Paulus juga menasihati untuk berhenti mengkritik mereka yang bekerja keras sebagai pelayan Tuhan atau pemimpin rohani dalam jemaat. Jika mereka mau menghargai para pelayan dengan benar, maka damai sejahtera akan ada. Injil terus diberitakan dan orang-orang akan bertumbuh di dalam kasih karunia. Setelah Paulus menasihati mereka tentang rasa hormat yang harus mereka miliki terhadap para pelayan atau pemimpin rohani di antara mereka, ia juga menyampaikan nasihat kepada seluruh jemaat untuk satu sama lain saling peka, saling peduli sebagai saudara-saudara yang dewasa dalam iman. Pertama, menasihati mereka yang tidak tertib. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak tertib adalah mereka yang menganggur, mereka yang tidak bekerja untuk mencari nafkah. Paulus tidak terlalu menghormati mereka yang tidak mau bekerja. Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika dalam suratnya 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 bahwa mereka yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Namun dalam ayat bacaan saat ini ia tampaknya tidak memikirkan orang yang malas secara umum, melainkan mereka yang tidak bekerja karena pandangan mereka yang keliru tentang kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Untuk apa bekerja lagi jika Tuhan mungkin datang hari ini atau besok? Mereka ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip keluar dari jalur. Mereka ini harus dinasihati bahwa menantikan kedatangan Kristus kembali tidak boleh dengan kemalasan, tapi pada kerja keras yang tak mengenal lelah selagi hari masih siang. Dalam berjemaat, mereka yang tidak tertib ini cenderung susah diatur, pemalas, dan mudah melanggar aturan dan disiplin dalam gereja. Menegur mereka kadangkala menjadi sesuatu yang sulit dilakukan karena tidak mau mencampuri urusan orang lain. Menjaga jarak agar aman satu sama lain, sehingga mungkin jarang mendoakan orang-orang yang tidak tertib ini. Paulus menasihati untuk menegur mereka dalam kasih Tuhan. Lalu kedua, menghibur yang tawar hati. Tawar hati ini adalah sebuah keadaan yang sangat amat susah di dalam hati, seperti tidak bersemangat, kecewa berat, putus asa, sehingga mereka butuh rasa aman dan tenang dalam persekutuan. Mereka yang tawar hati mencemaskan berbagai hal. Ada orang-orang di Tesalonika yang mengkhawatirkan orang-orang yang telah meninggal sebelum kedatangan Tuhan kembali. Mereka juga mengkhawatirkan iman mereka sendiri. Mereka harus dikuatkan, dihibur dalam doa dan firman, sebab ketika firman Tuhan itu dipahami dan dipercayai, maka mereka menikmati kekuatan untuk pulih mengatasi kekhawatirannya. Ketiga, yang lemah harus didukung. Paulus tidak merujuk kepada mereka yang lemah secara jasmani, yaitu mereka yang sakit, tetapi mereka yang lemah di dalam iman. Mereka yang belum tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, belum dewasa secara rohani, mereka kurang yakin dalam keselamatan dalam Tuhan Yesus. Mereka yang merasa bersalah tentang masa lalu dan tidak merasa bahwa Tuhan benar-benar mengampuninya. Dampaknya, mereka tidak mampu melakukan pekerjaan baik, tidak cukup kuat imannya menggumuli persoalan hidup dengan ketekunan pada Tuhan. Dan mereka menjadi target yang mudah
bagi pengajar sesat atau orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka sepertinya rapuh dan jemaat wajib membela, mendukung dan menopang mereka sebagai bentuk kepedulian kepada mereka. Seperti nasihat Paulus dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Membela karena peduli dan mengasihinya. Keempat, untuk bersabar. Bersabar menunjuk pada sikap menahan kekuatan untuk tidak membalas, menunda emosi, dan menunda kemarahan dalam waktu tertentu sebelum bertindak. Kesabaran menjadi ciri kualitas hidup orang yang dikasihi Allah, yang mengasihi dan menolong orang-orang yang sulit, apalagi bersabar pada semua orang yang tidak peduli dalam membangun persekutuan jemaat. Beberapa orang sangat mudah untuk bersabar, tetapi beberapa mungkin tidak. Mungkin Tuhan menempatkan orang-orang sulit untuk membantu kita bertumbuh dalam hal kesabaran. Hal yang kelima, Paulus menasihati untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih menjadi pondasi kuat sebuah persekutuan dalam mewujudkan Injil Kristus. Kasih ini harus dihadirkan secara nyata ketika jemaat menghadapi gangguan dari lawan mereka, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kebaikan harus diutamakan dan bukan membalas dendam. Memang ada godaan untuk membalas, akan tetapi hal ini akan bertentangan dengan firman Tuhan. Orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya harus mengasihi musuh-musuh mereka. Secara manusiawi, muncul pikiran membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun jemaat harus mengusahakan apa yang baik terus-menerus, maju terus, menyatakan apapun yang berguna dan bermanfaat untuk mengalahkan kejahatan. Jemaat harus menunjukkan niat yang baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebagai bentuk sikap berbeda dari perspektif dunia, yaitu mengabaikan mereka yang memperlakukannya dengan buruk atau berusaha membalas dendam lebih jahat lagi. Jemaat harus berjuang untuk hal ini, menerima nasihat Paulus dan dengan bekerja keras bersama untuk kondisi yang damai dalam persekutuan dan membuka jalan bagi Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang memusuh. Mereka tidak hanya berjuang bagi sesama orang percaya, tetapi juga bagi mereka yang belum percaya. Persekutuan yang bertumbuh harus berjuang menghidupi pengakuan imannya. Persekutuan yang bertumbuh harus berjuang menghidupi ajaran Tuhan di dalam semua hubungan. Hanya dengan demikian imannya akan terbukti tulus dan persekutuan itu akan menjadi terang dunia. Sahabat GPIB, selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita kembangkan kasih Tuhan melalui sikap saling menghormati, saling menegur, saling menghibur, saling membela, saling memperhatikan, mengusahakan yang terbaik dengan tulus hati dan berjiwa besar. Kita harus mewariskan ini dari generasi ke generasi untuk merawat relasi dalam gereja maupun masyarakat. Menariknya ketika sikap tersebut terawat dan terpelihara, hidup damai itu tercipta. Hidup rukun dan tenang itu ada, bahkan kebersamaan dan persaudaraan dijunjung tinggi. Selamat belajar untuk melakukan yang baik. Tuhan Yesus menolong menyertai kita selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Sertailah kami dengan firman-Mu dan berjalanlah di depan kami, agar firman-Mu menjadi penerang dan menjadi sumber sukacita yang terbaik ketika kami akan hadir menjumpai siapapun yang akan kami jumpai. Dan firman-Mu boleh kami gemakan, boleh kami tunjukkan melalui pribadi kehidupan kami masing-masing. Berkati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Juga kami berdoa untuk tim kerja, morning call, juga night call GPIB. Tuhan berkati mereka ketika mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya, agar nama Tuhan dimuliakan melalui program ini. Dan siapapun yang menyaksikannya boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Berkati Majelis Sinode, juga berkati BP Mupel, berkati jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada,
Biarlah Tuhan memelihara persekutuan kami ini, Tuhan memelihara kebersamaan kami, dan biarlah cinta kasih dan persaudaraan dan damai kami nyatakan dalam kehidupan kami berjemaat GPIB. Kami mohon penyertaan Tuhan di hari ini ketika kami akan beraktivitas. Jaga lindungi kami, beri kami kuat dan sehat. Berkati kami secara pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Ampuni atas segala dosa dan salah kami. Terima kasih untuk waktu di pagi hari ini. Firman Tuhan akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu hati, salam sehat. Sampai bertemu kembali.